Di Indonesia ada loh presiden yang gemar banget diam-diam belusukan bahkan ketemu dan nongkrong bareng rakyatnya langsung nggak pakai pas pampres. Siapa ya? Ikutin keseruannya di 4 menit update. Kita tahu ya kalau presiden turun ke jalan itu pasti semua masyarakatnya heboh banget. Pasukan pengaman presiden di mana-mana, media hilir mudik ngikutin setiap langkah presiden berjalan. Bahkan jalanan diatur ketat karena presiden mau lewat. Kalau buat presiden kedua kita beda cerita nih. Dulu Bapak Soeharto tiba-tiba minta ke wakil presiden Bapak Tri Sutrisno untuk siapin perjalanan rahasia dan gak boleh ada satu orang pun yang tahu. Bapak Soeharto mau berkeliling ke daerah terpencil dengan membawa sedikit alat komunikasi. Kalau kata anak zaman sekarang sih no pic hoax. Kalau zaman Pak Harto no belusukan hoax. Alias harus belusukan dulu biar nggak ada laporan yang hoax atau bohong dari para pejabat daerah serta para menteri secara langsung. Jadi Pak Harto langsung turun ke bawah deh buat buktiin gimana perkembangan dan hasil pembangunan di setiap daerah. Pas berkeliling tuh Pak Harto cuma ditemenin sama ajudan atau 1-2 pengawal dan dokter pribadi aja. Ini diceritain sama Bapak Tri Sutrisno dalam buku Pak Harto The Untold Stories. Memang belusukan ini hobi Pak Harto loh, dan banyak banget belusukan atau pada saat itu disebutnya perjalanan tidak resmi incognito yang dilakukan presiden yang satu ini. Bahkan beliau sering melakukan beberapa penyamaran yang bikin belusukannya makin sukses. Gak segan-segan Pak Harto bukan tidur di hotel mewah, tapi numpang tidur di rumah warga, ikut makan ala kadarnya sambil ngobrol dan menyerap langsung keluh kesah rakyatnya. Tapi pada akhirnya info perjalanan ini bocor juga. Seringkali bupati dan gubernur di wilayah yang didatangi terlambat menyadari adanya orang nomor 1 di Indonesia saat itu. Mereka ketar-ketir karena khawatir bila ada kemungkinan penyimpangan atas hasil kerja ataupun dalam proses pembangunan yang sedang dijalani. Berbagai hal yang ditemui Bapak Soeharto saat belusukan itu dicatat sendiri loh oleh beliau, termasuk mengambil informasi langsung dari petani untuk memperbaiki kondisi pangan dan menjadi bahan rapat kabinet nih G-Friends. Untuk memperbaiki, merumuskan, merencanakan pembangunan selanjutnya dalam rapat kabinet. Bahkan Bapak Soeharto bilang, tentu saja saya pun kadang-kadang merasa capek. Ini karena hilir mudik dari sana kemari lewat daratan, terbang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, untuk memulai dengan pembangunan yang baru dan mengontrol pembangunan yang sedang berjalan. Dan lelah pula karena memeras otak. Tetapi saya tidak boleh mengeluh, apalagi menyerah. Pembangunan adalah perjuangan yang sengit. Bukan cuma daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan daerah terpencil lainnya, Soeharto juga mendatangi daerah Jakarta, terutama perairan Jakarta, untuk meninjau limbah karena pencemaran. Pak Harto meminta Bapak Emil Salim untuk mendampingi dan pada akhirnya menjadikan Bapak Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Meskipun begitu, Pak Harto sangat menikmati perjalanan rahasianya. Bahkan beliau nggak marah kalau ajudannya salah mengambil jalan dan tersesat di wilayah yang didatangi. Untuk urusan logistik, ada Ibu Tin yang menyiapkan keperluan sebelum melakukan perjalanan. Ibu Tin membawa beras, bahkan membekali sambal teri dan juga tempe kering. Kalau kata Pak Tri Sutrisno, saat itu kondisinya benar-benar prihatin. Tapi Pak Harto sangat menikmati setiap waktu perjalanan keluar masuk desa. Ternyata seru ya kisah belusukan Bapak Soeharto. Menurut kamu gimana G-Friends kalau pemimpin saat ini melakukan hal yang sama? Bisa nggak ya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Selanjutnya kita bahas apa nih? Oh iya, jangan lupa bagikan juga video ini ke semua circle kamu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.